Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Gatot Menul atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri sejarah dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Gusti Raden Mas Gatot Menul adalah raja kelima di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat yang memerintah selama 2 periode, yakni pada tanggal 9 Desember tahun 1823 Masehi hingga tanggal 17 Agustus 1826 Masehi, dan periode yang kedua pada tanggal 17 Januari 1828 Masehi hingga tanggal 5 Juni 1855 Masehi. Pada tahun 1826 Masehi hingga tahun 1828 Masehi sempat diselingi dengan pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh, karena pada saat itu terjadi adanya ketidakstabilan politik di dalam Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Gusti Raden Mas Gatot Menul naik tahta menjadi raja di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat, menggantikan ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat pada tahun 1823 Masehi dengan gelar Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Saidin Panotogomo Kalifatullah ingkang jumeneng kaping gangsal ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Gusti Raden Mas Gatot Menul lahir pada tanggal 20 Januari 1821 Masehi dan beliau merupakan putra keenam dari Sri Sultan Hamengkubuwono keempat yang terlahir dari Gusti Kanjeng Ratu Kencana. Ketika ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono keempat meninggal dunia pada tahun 1823 Masehi, kemudian Gusti Raden Mas Gatot Menul pun diangkat menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima saat beliau masih berusia 3 tahun. Gusti Raden Mas Gatot Menul tumbuh besar dengan perlakuan khusus antara perasaan iba dan tanggung jawab yang besar yang kemudian membentuk karakter menjadi orang yang lemah lembut dan sebisa mungkin menghindari adanya kekerasan. Ketika Gusti Raden Mas Gatot Menul sudah dewasa, beliau bergelar Pangeran Mangkubumi dan beliau juga pernah mendapatkan pangkat Letnan Kolonel pada tahun 1839 Masehi serta Kolonel pada tahun 1847 Masehi dari pemerintah Hindia Belanda. Karena usia Gusti Raden Mas Gatot Menul saat naik tahta menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima masih sangat belia, maka kemudian dibentuklah Dewan Perwalian untuk mendampingi tugas-tugas pemerintahan. Anggota Dewan Perwalian tersebut terdiri atas Ratu Ageng atau
atau nenek dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Lalu Gusti Kanjeng Ratu Kencana atau ibunda dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima, Pangeran Mangkubumi atau putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono kedua, dan Pangeran Diponegoro. Para wali tersebut hanya mempunyai wewenang untuk mengawasi keuangan Keraton Kasultanan Yogyakarta, sedangkan pelaksanaan pemerintahan Kasultanan Yogyakarta berada di tangan Patih Danurejo di bawah pengawasan Residen Belanda. Sama halnya dengan ayah beliau yang didampingi oleh Dewan Perwalian, Sri Sultan Hamengkubuwono kelima baru bisa memegang kendali pemerintahan secara penuh pada tahun 1836 Masehi saat beliau usianya sudah menginjak 16 tahun. Pada masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono V pun sempat digantikan sementara oleh kakek buyutnya yakni Sri Sultan Hamengkubuwono II pada tahun 1826 Masehi hingga tahun 1828 Masehi karena adanya ketidakstabilan politik di Kasultanan Yogyakarta yang disebabkan oleh adanya Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Sejarah mencatat bahwa Perang Jawa atau peperangan terbesar yang dialami oleh pemerintah kolonial Belanda akibat perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro terjadi pada masa era kepemimpinan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Ada banyak hal yang menjadi penyebab yang mengusik Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Di antaranya adalah karena semakin banyaknya tanah-tanah keraton yang disewakan kepada orang-orang Eropa. Lalu tingginya pajak yang ditarik dari masyarakat dan munculnya wabah kolera serta kondisi gagal panen yang dipandang sangat menyengsarakan rakyat, dan ditambah lagi dengan sikap para pegawai Belanda yang banyak melecehkan keraton dengan memasukkan adat istiadat serta gaya hidup Eropa di Keraton Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada periode kedua masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono V, tepatnya pada tahun 1836 Masehi, saat beliau sudah memegang kendali secara penuh pemerintahan, situasi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pun sudah lebih mulai stabil. Sri Sultan Hamengkubuwono V kemudian lebih memilih mendekatkan hubungan Keraton Kasultanan Yogyakarta dengan pemerintah Hindia Belanda sebagai taktik perang pasif, yakni melakukan perlawanan tanpa adanya pertumpahan darah. Sri Sultan Hamengkubuwono V mengharapkan dengan dekatnya pihak Keraton Kasultanan Yogyakarta dengan pemerintah Belanda akan ada kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak Keraton Kasultanan dengan pihak Belanda, sehingga kesejahteraan dan keamanan rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat dapat terpelihara. Kebijakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono V tersebut ditanggapi dan ditentang oleh beberapa kanjeng abdi dalem dan adik dari Sri Sultan Hamengkubuwono V sendiri, yakni Gusti Raden Mas Mustodjo. Mereka menganggap kebijakan dari Sri Sultan Hamengkubuwono V tersebut adalah tindakan yang mempermalukan Keraton Kasultanan Yogyakarta sebagai pengecut, sehingga dukungan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwono V pun berkurang dan banyak yang memihak kepada Gusti Raden Mas Mustodjo untuk menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono V sebagai raja. Keadaan pun semakin menguntungkan bagi Gusti Raden Mas Mustodjo setelah beliau berhasil mempersunting putri dari Kasultanan Brunei dan menjalin ikatan persaudaraan dengan Kasultanan Brunei.
Kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono kelima pun semakin terpojok setelah timbul konflik di dalam tubuh Keraton Kasultanan Yogyakarta yang melibatkan istri kelima dari Sri Sultan Hamengkubuwono V, yakni Kanjeng Mas Hemawati. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono V pun hanya mendapatkan dukungan dari rakyat yang merasakan pemerintahan yang aman dan tentram selama masa pemerintahannya. Sri Sultan Hamengkubuwono kelima atau Gusti Raden Mas Gatot Menul meninggal dunia pada tahun 1855 Masehi di dalam sebuah peristiwa yang hanya sedikit diketahui oleh orang-orang, dan peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Wereng Saketi Tresno atau meninggal di tangan orang yang dicintainya. Dalam peristiwa tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono kelima meninggal dunia setelah ditikam oleh istri kesayangan beliau, yakni Kanjeng Mas Hemawati, yang sampai sekarang belum diketahui apa penyebab Kanjeng Mas Hemawati bisa membunuh Sri Sultan Hamengkubuwono kelima. Ketika insiden pembunuhan tersebut terjadi, Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono kelima, yakni Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, sedang mengalami hamil tua, dan 13 hari pasca insiden tersebut lahirlah putra Sri Sultan Hamengkubuwono kelima yang seharusnya menjadi penerus tahta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Putra mahkota Sri Sultan Hamengkubuwono kelima tersebut kemudian diberi nama Kanjeng Gusti Raden Mas Timur Muhammad. Namun sesuai dengan apa yang telah diperkirakan, Raden Mas Mustojo pun kemudian dinobatkan sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 sebagai raja sementara, sambil menunggu putra mahkota Gusti Raden Mas Timur Muhammad sudah besar dan siap untuk memimpin sebagai sultan sesuai dengan kesepakatan. Tetapi ternyata setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 meninggal dunia pada tahun 1877 Masehi, tahta Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat justru jatuh pada putra Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 dan bukan diberikan pada Gusti Raden Mas Timur Muhammad sesuai dengan kesepakatan yang dahulu. Hal tersebut tentu saja kemudian ditentang oleh permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubuwono kelima, yakni Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton dan putranya Gusti Raden Mas Timur Muhammad yang seharusnya naik tahta di Kasultanan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Namun keduanya justru ditangkap dan dituding telah melakukan pembangkangan terhadap raja dan istana. Lalu mereka pun dijatuhi hukuman buang ke Manado hingga akhir hayat, sekaligus untuk menghapus terah Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima serta melanggengkan kekuasaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang Gusti Raden Mas Gatot Menul atau yang biasa dikenal dengan nama Sri Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.